kembali lagi sama aku di mini podcast dan di sini ada teman aku, Yasar. Hai. Jadi Yasar ini teman aku, kita kenalan di kampus dan dia mahasiswa prodi Penjas angkatan 22. Jadi kita seangkatan ya guys. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, gue penasaran banget. Awal mulanya kan kalian berdua kan, Eci sama Cindy gitu. Kayaknya saya ngelihat dari kamu orang ini orangnya asik gitu. Udah berbaur sama orang lain yang nggak dikenal kan, seperti itu. Nggak mandang-mandang, apaan sih ini cowok gitu kan. Nggak seperti itu. Artinya welcome gitu. Jadi gitu loh. Itu jenjang karirnya sangat luas, terutama di prodi Penjas ini, di mana prodi Penjas ini sangat dibutuhkan sekali di Lampung Utara ini. Kita melihat di setiap sekolah, terutamanya sekolah di Sungkai gitu ya, itu minim sekali yang namanya guru pendidikan jasmani. Oleh karena itu peluang kerjanya sangat luas seperti itu. Di setiap sekolah itu saya tidak menemukan guru yang benar asli guru Penjas. Ada sebenarnya guru Penjas, tetapi dia jurusannya itu tidak linear seperti itu. Contoh, iya guru PGSD gitu, mengajar di pendidikan jasmani, itu kan tidak linear itu. Benar. Gimana kamu nemuin itu kasus itu? Waktu itu saya pernah rapat di Korwil di Sungkai Utara. Pemuda-pemuda di mana mereka setelah saya tanya satu-satu, ada itu dari PGSD, satu dari bahasa Indonesia, satu dari bahasa Inggris, segala macam, dari BK juga ada seperti itu. Artinya nggak sesuai gitu, cuman saya aja yang sesuai. Dulu itu sebenarnya waktu SMA pas mau lulus, saya daftar jalur SEPAN PTKIN di UIN, ngambil hukum tata negara. Saya itu iseng-iseng aja gitu. Alhasil nunggu pengumuman, alhamdulillahnya terima tanpa tes. Samping itu orang tua saya nggak setuju kalau saya ngambil hukum. Dia lebih mendukung di dunia pendidikan, terutama di pendidikan jasmani. Karena alasan orang tua gitu ya, karena prospek kerjanya. Oh iya. Nah, kebetulan juga saya ini alhamdulillahnya sudah mengajar di tingkat SD. Iya. Iya. Udah dari kapan? Dari tahun 2024. Udah setahun. Iya. Berarti kamu tuh selagi memang merasa bahwa prospek kerjanya Penjas itu bagus. Di samping itu juga kamu udah mulai cari-cari pengalaman lah, Ya, betul. untuk mendukung jenjang karir kamu. Kalau Eci sendiri kenapa ngambil jurusan bahasa Inggris? Aku merasa dari dulu selama di sekolah itu aku kurang sama pelajaran-pelajaran kayak MIPA, matematika, IPA itu aku kurang. Oh, lebih ke bahasa Inggris ya. Nah, jadi sebenarnya IPS juga suka, tapi kurang juga, masih Kurang. kurang. Iya. Nah, aku kan juga udah pernah dengar kamu nih sering banget dipanggilin sama teman kamu tuh pakai istilah bung. Kira-kira kenapa sih orang manggil kamu kayak gitu? Gara-gara kami ini Penjas ini saling sportif gitu. Kalau ada apa-apa itu sering bareng, di mana kebersamaan kami itu memunculkan perdebatan. Secara tidak langsung saya terjun di perdebatan itu, dan argumen saya ini menurut mereka, tapi enggak, kalau menurut saya gitu. Iya. Menurut mereka kayak Rocky Gerung gitu. Oh, oke. Jadi kayaknya orangnya tuh sangat-sangat segala macam pendapatnya. Ya, karena saya suka sosialisasi gitu kan. Saya nggak milih itu kayak gitu, saya nggak mau kawanin, nggak kayak gitu. Semua orang saya kawanin agar saya dapat ilmu dari mereka. Tapi itu menurut mereka ya. Kalau menurut saya, ya saya apa adanya gitu. Jadi emang karena Yasar ini sering ngobrol sama yang lain juga, luas lah. Iya. Ruang lingkup diskusinya tuh luas, makanya akhirnya orang juga merasa kayak wah, kayak Rocky Gerung nih orang gitu kan. Padahal mah ya biasa aja. Biasa aja. Tongkrongan pribadi sih kayaknya. Sebenarnya itu kami gabut aja. Selalu memfokuskan tugas kami dulu, baru ke yang lainnya. Contoh, misal kalau ada tugas olahraga gitu ya, kami selalu mengerjakan tugas olahraga kami terlebih dahulu. Di samping itu, kalau sudah selesai, baru kami membahas tentang politik gitu, ngisi waktu yang kosong.
Oh, jadi tetap ketika ngumpul tuh yang diduluin tugas. Gas. Waktu sekolah kayaknya enggak sih. Karena apa? Pendidikan jasmani ini kan kalau di sekolah kan rata-rata siswa itu, terutama saya dulu pas saya jadi siswa, itu senang gitu. Dunianya main. Jadi nggak pernah. Kalau saya lebih ke lari sih, Cik. Karena luar biasa kesehatan badan. Yang kedua, lari itu sangat efektif untuk nurunin berat badan. Kalau berat badan kita agak gendut gitu, lebih efisien gitu untuk turun berat badannya. Tapi kan kayaknya kurang digemari nggak sih? Kan agak boring. Kalau saya sebenarnya malah happy gitu. Emang sesering apa sih lu lari? Parahnya bener waktu itu 5 kilo tanpa berhenti, Berapa jam itu? 1 jam. Jadi kamu paling suka cabang olahraga lari ya? Karena emang sih guys, kalau menurut aku juga lari paling sehat nggak sih? Karena Sehat. yang dilatih itu banyak banget. Semuanya berfungsi kan? Iya. Otot betis, otot paha, Ah, tangan. Tangan juga. enggak lah, Ih, masa enggak? enggak. Emang ada orang lari tangannya nggak gerak? Ya kalau sekedar gerak ini aja gerak kan. Ya tapi kan itu dipergerakin, digunain nggak sih? Ayolah Bung. Enggak, lebih ke kaki semua sih. Oke, kita terima. Tapi kalau menurut gua enggak sih, tangan juga berguna. Apa gunanya? Karena ada orang lari tangannya diem. Kalau ngelatih otot tangan, terutama bahu, itu lebih efektif di push up. Oh, jadi lari itu kurang. Kurang. Kalau di tangan, ini apa? Kaki sama pernapasan kita. Oke, mengerti, paham. Kenapa sepak bola? Karena sepak bola itu sudah menjadi budaya dari bapak saya dulu kan. Saya melihat adanya sebuah kisah gitu yang tidak pernah dilupakan. Di mana dulu ayah saya nonton bersama kawan-kawannya gitu kan. Situ ada canda tawanya, ada sedihnya, ada gembiranya sih. Kalau sedihnya di saat timnya kalah gitu. Ada menegangkannya juga. Ya, gregetnya juga gitu. Harus cepat berarti ya. Pilih jogging sore atau push up 100 kali. Jogging, Pantai atau gunung? pantai, Mie ayam atau bakso? mie ayam, Sepak bola atau basket? bola, Badminton atau volley? voli, Ronaldo atau Messi? Ronaldo, Badminton sama volley apa tadi? voli. Kenapa? Karena Badminton kan lumayan digemari loh di Indonesia. Banyak pemain-pemain Indonesia yang bagus. ini apa di desa saya juga kebanyakan mereka lebih ke voli gitu daripada badminton. Ada sekali lapangan badminton, tapi itu nggak berlangsung lama. Kenapa? Ada lapangan juga waktu itu digusur. Kalau voli itu sampai sekarang dia lapangannya ada. Pantai atau gunung tadi lu? Pilih. Pantai, Kenapa? karena pantai itu lebih menyejukkan pikiran lah. Messi atau Ronaldo? Ronaldo, Kenapa? karena dia udah mencetak sejarah gitu, legendnya. Sejarah apa? Sebenarnya Messi juga sejarah ya, tapi saya lebih suka ke Ronaldo. Dari postur tubuhnya, dari segi apa otot-otot kaki, perut segala macamnya, saya lebih suka Ronaldo. Terus juga emang kayaknya dia tuh rajin gak sih? Emang dia tuh sangat mendedikasikan Ya, hidupnya gak sih? Betul. Gila, dia tuh emang hard worker banget. Cuma kayaknya kalau Messi emang kalau menurut gue ya skillnya lebih bagus. Bagus nah, tapi nggak tahu kenapa saya lebih ke Ronaldo. Oke guys, jadi jawabannya Ronaldo. Oke. Ayam atau bakso? Lu pilih mana? Mie ayam. Kenapa? Karena sejak kecil juga saya sering makan mie ayam. Suka di bakso, tapi nggak kenyang gitu. Nggak kenyang. Kalau- Iya bener, tahu gue juga ngerasa Kalau gitu. ini mie ayam kan jadi kenyang kita. Lebih bagus lagi kalau mie ayam bakso gitu. Artinya dua-duanya dapat. Bener banget. Segmen talk to mannequin. Tapi karena nggak gue print, dia akan gue kasih lihat aja ya fotonya. Dan lu harus seolah-olah sedang ngomong di hadapan orang itu. Tapi orangnya itu saya kenal nggak ya kira-kira? Merupakan seseorang yang sangat terkenal dan saya sangat ingin mengetahui apa pendapat tentang orang ini. Yang pertama adalah ini. Jokowi presiden ke
ketujuh ya kalau nggak salah. Kurang lebih dia 10 tahun ini memimpin negara kita. Kalau saya Jokowi pesannya, kenapa gaji guru itu jarang naik di era zamannya Pak Jokowi. Sedangkan di zaman Pak SBY itu naik ya? pesannya, Oh, walaupun itu sedikit. sekarang kita lanjut ke orang yang kedua. Sintayong yang membangun generasi sepak bola, sehingga dia orang pertama kali yang menurut saya gitu ya sukses membangun sepak bola di Indonesia. Apa? Ya karena dia sudah membawa timnas ke jenjang kualifikasi dunia. Indonesia pernah masuk gak sih sebelumnya? Pernah, tapi di awal pertandingan kayaknya itu sempat kalah gitu. Oh, jadi belum sempat masuk, masih kualifikasi awal udah kalah. Udah kalah. Kalau ini kan udah hampir masuk gitu kan. Ada harapan lah. Ada harapan. Apa yang mau lu sampein sama dia kalau misalnya ada dia nih di depan ini? Semoga semakin sukses lah ke depannya. Amin. Nah, dia berada, semoga dia diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Wis, kayaknya seneng banget lo sama dia ya. Dia kan juga bikin akademi sepak bola Ya, aja. betul. Dia mencetak calon-calon generasi muda. Buat orang ini, Arhan, iya ada yang ngomongin nggak? orang lempar jauh ya. Iya, jago ngelempar. Itu kalau di zaman Sintayong itu menjadi andalan timnas. Sekarang ini kenapa di zaman pelatih Patrick itu Arhan itu jarang kepake? Kenapa sih? Ya nggak tahu. Untuk penutupnya, Oke. karena kita nih kan mau persiapan untuk PKL ya guys, ke sekolah. Berapa siap sih kamu buat PKL kalau dari 1 sampai 10? Kayaknya 9. Kan kita sudah ada pembekalan kan selama beberapa minggu ini. Benar. Oke, bagus banget. Tapi ada nggak sih hal-hal yang bikin kamu ragu atau masih deg-degan nih soal PKL ini? Menghadapin murid-muridnya kayaknya ya, sama buat laporannya. Kan saya belum tahu buat laporannya itu kayak mana. Oh, kalau lu udah tahu dan dibiasakan gampang sih. Gampang pasti. Sekarang ada nggak sih pesan buat diri kamu sendiri di semester akhir ini? Boleh lelah, tapi jangan menyerah. Tetap semangat, jangan mengeluh. Beda hari, beda cerita. Anjay. Oke guys, segitu dulu. Makasih buat Yasar udah mau aku ajak podcast, dan tunggu episode-episode selanjutnya. Aku belum tahu mau ngajak siapa. Terima kasih Yasar. Sama-sama. Sampai di sini dulu. Dadah.